Selamat siang bagi kita semua. Semua sehat-sehat? Sehat, Bu. Ya, sehat, puji Tuhan ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pembinaan warga jemaat. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pembinaan warga jemaat anak usia, anak dan remaja. Masih ingat nggak kamu? Masih, Bu. Iya, ingat ya. Sekarang kita melanjutkan pembinaan warga jemaat lanjut usia. Kita akan melihat dulu apa sih pengertian menua itu. Di sini siapa yang sudah tua? Belum ada, Bu. Belum ada, ya. Orang tuanya ada yang sudah tua? Ada, Bu. Siapa? Saya Iya. Berapa usia orang tuamu? 56 tahun, Bu. 56 tahun. Kita lihat ya. 56 tahun itu sudah tua atau belum? Atau masih remaja? Nah, ya. Kakek saya, Bu. Kakeknya usia berapa? 80, Bu. 80? Iya. Oh iya, kita lihat ya. Nah, di sini ada pengertian menua ya. Ada sebutan-sebutan dari lansia, yaitu sering kita dengar ya, manulas. Pernah dengar nggak manula? Dengar, Bu. Hah? Baru Ada dengar. baru dengar? Iya. Aduh, memang kalian nggak pernah baca ya. Manusia usia lanjut ya. Ada yang menyebutkan lanjut usia atau lansia, Iya. ya, seperti Bu Mary katakan tadi ya. Ada juga yang mengatakan glamor atau glamour. Glamour itu bukan yang banyak hiasan itu ya. Di sini golongan lanjut umur. Lalu ada yang mengatakan usila atau di situ usia lanjut ya. Nah, menua adalah proses secara berlahan-lahan menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri. Jadi jaringan-jaringan itu sudah mulai sulit ya, sudah mulai nggak mampu lagi, ya kan? Nah, lalu di situ untuk menggantikan diri bahkan tidak lagi bisa bertahan terhadap penyakit. Makanya orang tua kadang-kadang kakinya sakit, ya kan? Tulang-tulangnya sakit, ya, karena jaringan-jaringan itu sudah sulit memperbaiki diri, ya. Nah, ada banyak kelemahan-kelemahan yang dialami oleh para lansia, ya. Misalnya di situ dikatakan bahwa tadi seperti yang Ibu Mary katakan, ada yang kakinya sering sakit, ada yang pinggangnya sering sakit, bahkan kalau kena angin udah sakit perut, ya kan? Nggak bisa capek-capek ya. Makanya kalau kita lihat ada banyak juga ya di dalam keluarga-keluarga itu yang tidak memperhatikan orang tuanya. Pernah lihat nggak? Atau pernah dengar nggak? Nah, Bu. Pernah ya. Bahkan ada orang-orang yang dimana keluarganya tidak lagi mau memperhatikan orang tua yang lansia, mereka memberikan orang tua mereka ke panti jompo. Ada teman Ibu Mary yang mengatakan, ya sebaiknya orang tua kita itu kita berikan ke panti jompo supaya mereka ada teman seusia mereka. Ya, menurut saudara, pantas enggak orang tua itu dimasukkan ke panti jompo? Tidak, Bu. Tidak ya. Karena apa? Karena memang kita harus memperhatikan para lansia atau orang tua kita ya. Nah, kita lihat di sini tadi ada yang 56 tahun orang tuanya, ada yang 80. Kita lihat kategori dari lanjut usia ya. Di situ ada umur 65 tahun ya. Dari WHO ini ya. Di situ dikatakan middle age ya, usia parubaya. 65 tahun itu masih parubaya. Berarti kalau yang ini masih 56, tua tuh enggak itu? Enggak ya? Kira-kira remaja kali ya? Remaja ya? Karena 65 aja masih parubaya, ya kan? Nah, bisa dikatakan dewasa, tapi belum tua, ya kan? Tua itu 65. Makanya kalau usia 50 jangan katakan tua ya. Lalu 65 sampai 74 dikatakan usia tua muda, junior old age ya. Lalu 75 sampai 90 baru dikatakan usia tua, old age ya kan.
90 tahun dikatakan very old age, sangat tua. Nah 90 tahun itu baru sangat tua. Kalau 65 belum, ya kan? Makanya ada orang-orang yang 65 tahun itu masih produktif, masih bekerja, masih berusaha, ya kan? Kalau pegawai negeri dosen itu 65 baru pensiun, ya. Tapi kalau yang menurut WHO sebenarnya nggak pensiun, masih kuat, ya kan? Masih kuat, ya, masih produktif seperti itu. Yang tua itu usia berapa di sini? 75 sampai 90. Iya, 75 sampai 90 menurut WHO baru dikatakan usia tua. Nanti kalau saudara-saudara masih usia 50 jangan bilang tua. Apalagi yang sekarang ya. Jangan sedikit, Bu, sakit pinggangnya Bu, ya kan? Bu, sakit kepala, seperti orang tua aja, ya kan? Nah gitu ya. Nah, ini klasifikasi lanjut usia yang menurut di kebanyakan orang di negara kita ya. Nah, di situ pralansia seseorang yang telah berumur antara 49 sampai 59 tahun. Itu pralansia. Berarti kalau di Indonesia, ibu kamu itu tadi apa? Masuk pralansia belum ya? Belum, karena 59 ya kan? Lalu lansia dikatakan seorang yang telah berumur lebih dari 60 tahun. Nah, itu lansia. Nah, lansia beresiko tinggi seseorang yang berumur 70 lebih ya. Itu udah berisiko tinggi. Itu kalau jalan udah harus dituntun, ya kan? Orang tua saya udah 75 tahun, sekarang kalau jalannya gini. Jadi setiap pagi ya saya harus menuntun orang tua saya. Supaya apa? Supaya kuat kakinya. Karena jalannya sudah ini ya, sudah 70 lebih. Orang tua saya 75 sekarang. Nah, lalu dikatakan lansia potensial ya. Lansia yang masih melakukan pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa seperti yang Ibu Mary tadi katakan, ya kan? Masih ada lansia-lansia yang masih produktif, ya kan? Produktif itu di bawah 75, ya kan? Tadi 65 yang menurut WHO. Lalu lansia yang tidak potensial, seseorang yang tidak dapat bekerja lagi dan hidupnya hanya bergantung pada orang lain, ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah ini ya kan? Lansia yang potensial dan lansia yang tidak potensial. Bagaimana gereja bisa memberdayakan, ya kan, yang potensial dan yang tidak potensial. Jadi gereja tidak menganggap bahwa orang tua itu nggak produktif, ya. Yang tidak potensial bisa diproduktifkan, bisa diberdayakan dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara. Nanti saya mengharapkan saudara bisa mencari video model pelayanan gereja yang dilakukan oleh lansia. Ibu Mary kasih contoh aja. Nanti videonya kalian cari ya. Misalnya bagaimana memberdayakan lansia? Ada lansia-lansia yang dipakai untuk membina calon-calon keluarga baru ya, ada konseling pranikah seperti itu ya. Karena apa? Karena lansia itu sudah banyak pengalamannya. Jadi bukan hanya Pak Pendeta yang mengkonseling mereka, tetapi lansia juga bisa dipakai. Supaya apa? Supaya dari pengalaman itu ya keluarga atau calon keluarga baru itu bisa belajar keluarga yang lebih baik ya. Oke, sekarang tugasnya silakan mencari video model pelayanan gereja yang dilakukan oleh lansia. Silakan ya satu-satu ya, nanti dipresentasikan. Oke, baik Ibu. Shalom, selamat siang Ibu Mary dan teman-teman semua. Di sini kami mendapatkan beberapa contoh pelayanan lansia di gereja. Yang pertama itu ada pelayanan bagi orang sakit. Seperti ini contohnya. Lalu yang kedua ada pelayanan menghias bunga untuk mempercantik
altar di gereja. Terus yang terakhir ada ini hasil dari hiasan tadi, hiasan bunga untuk altar. Terus yang terakhir itu ada kur atau paduan suara di gereja untuk lansia. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Tadi kita sudah bersama-sama mendiskusikan tentang pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para lansia, ya. Memang ada kelemahan-kelemahan yang dialami para lansia, tetapi gereja harus memperhatikan dan gereja perlu memberdayakan mereka karena para lansia juga adalah jemaat Tuhan, ya, yang Tuhan kasihi. Jadi Tuhan pun meminta para lansia untuk melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu gereja harus memperhatikan. Tugas terakhir bagi saudara adalah tugas mandiri masing-masing, yaitu membuat makalah tentang kehidupan yang dialami lansia, ya, kehidupannya apa saja yang dialami, dan melakukan pelayanan konseling. Contohnya di sini ada demensia, Alzheimer, lansia ditinggalkan pasangan, ya. Mereka mungkin tidak bisa menerima karena ditinggalkan oleh pasangan mereka karena usia, seperti itu, ya. Lalu keempat adalah lansia yang masuk panti jompo. Apa sih yang mereka rasakan, ya? Mengapa mereka masuk panti jompo? Itu juga perlu kita perhatikan, ya, perlu kita ketahui juga. Nah, keempat ini nanti ada di sini 1, 2, 3, 7 orang dipilih, ya, dipilih salah satu, lalu diberikan ke Ibu Mary melalui email Ibu Mary. Itu menjadi tugas terakhir saudara. Paham? Paham. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semangat untuk kita bisa melayani dan memperhatikan lansia. Karena apa? Karena kita juga bakalan menjadi lansia. Ya, orang tua kita juga lansia. Karena itu ketika kita melayani lansia, ada berkat Tuhan di dalam memperhatikan orang tua. Amin. Amin. Ya, silakan berdoa.